Elizabeth menikah dengan salah satu pria bangsawan bernama Count Franz Nasde. Dan usianya antara Elizabeth dan Franz Nasde ini lumayan terpaut jauh, sekitar 10 tahun. Jadi Franz Nasde ini 10 tahun lebih tua dari Elizabeth tersebut. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya di channel Garasi Kisah. Oke, kali ini saya akan membahas sebuah kisah yang sangat menarik untuk kita bahas, yaitu kisah seorang bangsawan yang sangat kejam. Biasanya itu kan kalau misalkan bangsawan itu kan identik dengan kata kedermawanan dan elegan seperti itu. Tapi kali ini, bangsawan kali ini merupakan bangsawan yang sangat kejam sedunia. Siapakah itu? Mari kita masuk ke ceritanya. Namun sebelum lanjut, kalian jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya agar channel ini terus memberikan cerita-cerita menarik lainnya. Check it out! Oke, jadi seorang bangsawan yang sangat terkenal kejam pada zamannya yaitu adalah Elizabeth Bathory. Jadi Elizabeth Bathory ini adalah putri dari bangsawan yang sangat kaya raya pada masa itu, yaitu dari pasangan Georges dan Anna. Dan keluarga Elizabeth ini merupakan keluarga yang sangat terpandang. Meski berasal dari keluarga bangsawan, keluarga Bathory ini merupakan keluarga yang dipercaya merupakan penganut sisi gelap, yaitu satanis dan paganisme. Dan setelah Elizabeth berusia 15 tahun, Elizabeth menikah dengan salah satu pria bangsawan bernama Count Franz Nasde. Dan usianya antara Elizabeth dan Franz Nasde ini lumayan terpaut jauh, sekitar 10 tahun. Jadi Franz Nasde ini 10 tahun lebih tua dari Elizabeth tersebut. Nah, namun ada sesuatu yang unik dari mereka. Jadi karena posisi si Bathory ini lebih rendah posisi bangsawannya dari Elizabeth, maka Elizabeth pun nggak mau memakai nama belakangnya si suaminya ini. Jadi diganti nama suaminya sekarang menjadi Count Franz Nasde Bathory. Jadi bukan Elizabeth Nadasdi, tapi Count Franz Bathory. Seperti itu. Sangat unik ya guys kisahnya. Dan kemudian setelah 3 tahun di usia pernikahan mereka, si suaminya ini, Nadasdi ini, diangkat menjadi kepala pasukan komandan Hongaria. Setelah mereka menikah, jadi suaminya ini dipilih untuk menjadi kepala pemimpin perang untuk melawan Ottoman, seperti itu. Nah, jadi setelah 10 tahun lamanya pernikahan mereka, belum juga dikaruniai seorang anak. Karena apa? Karena Nadasdi ini lebih fokus ke karirnya menjadi kepala pemimpin perang tersebut. Akhirnya waktu mereka bersama pun sangat sedikit sekali, seperti itu. Nah, kemudian sekitar tahun 1585, Elizabeth melahirkan seorang putri bernama Anna. Dan kemudian pada tahun 1598, Elizabeth melahirkan seseorang putra bernama Paul. Dan di tahun 1600, tepatnya pada usia 51 tahun, suaminya Elizabeth Nadasdi ini meninggal dunia tanpa diketahui penyebab pastinya. Nah, disitulah desas-desus Elizabeth di mana melakukan pembunuhan berantai mulai tercium. Jadi aktivitas Elizabeth di dalam kastil, namanya Kastil Sejati ini, hobinya itu bercermin. Jadi dia selalu memuji dirinya sendiri bahwa wow, saya cantik sekali. Nah, di dalam usianya yang 40 tahun, Elizabeth takut kehilangan kecantikan dirinya. Hingga suatu hari, ketika salah seorang pelayan sedang menyisir rambut Elizabeth, dan tidak sengaja pelayan tersebut menarik rambutnya. Jadi kalau misalkan nyisir itu kan ada nih rambut yang suka yang suka belibet-belibet gitu ya kan, emang susah disisir. Dan pelayan itu nggak sengaja kayak misalkan set gitu terus ketarik gitu, dan Elizabeth itu kayak langsung marah gitu guys. Jadi pelayan tersebut itu langsung ditampar oleh Elizabeth dan langsung mengeluarkan darah gitu. Nah, ketika Elizabeth menampar si pelayan tersebut, penamparan yang lumayan keras, dan kemudian darah si pelayan itu jadi terkena di tangannya Elizabeth Bathory ini. Jadi Elizabeth Bathory ini langsung berpikir darah tersebut bisa memberinya kesegaran dan awet muda. Jadi kalau misalkan si Elizabeth Bathory ini meminum darah, terutama darah anak perawan, itu bisa menyegarkan dan mengawet mudakan wajahnya itu, seperti itu. Nah, kekejaman pun dimulai karena pelayannya Elizabeth ini sudah menjadi korban. Akhirnya dia pun membutuhkan kayak perawan dari luar
Jadi Elizabeth ini awalnya membunuh para pelayan-pelayannya yang di kastilnya itu. Nah, namun setelah lama kelamaan itu kan kayak membutuhkan seseorang perawan yang baru. Akhirnya dia pun mengundang kayak putri-putri para petani yang di desa-desa itu, dipanggillah mereka untuk ke kuilnya Elizabeth ini. Nah, dengan alasan untuk belajar etika dan sopan santun agar mereka, si perawan-perawan desa ini memiliki sopan santun dan etika yang bagus, seperti itu. Dan gak hanya itu, Elizabeth Bathory juga membuat lowongan kerja fiktif agar perawan-perawan di desanya itu bisa mau datang ke kastilnya Elizabeth tersebut, seperti itu. Nah, setelah Elizabeth Bathory berhasil memancing korbannya, Elizabeth Bathory setelah itu akan menyiksa korbannya sampai meninggal dunia. Jadi yang dilakukan Elizabeth ini sangat kejam sekali, karena dia nggak hanya cuma membunuh aja. Jadi segala penyiksaan, segala macam bentuk penyiksaan dia lakukan. Kayak misalkan memukul, membakar, menggigit, memutilasi, dan membiarkan korbannya sampai meninggal dunia. Nah, kemudian Elizabeth Bathory ini memerintahkan si budaknya ini untuk mengumpulkan darah di satu ember bak mandi. Jadi Elizabeth Bathory ini mau mandi pakai rendaman darah perawan. Kemudian pelayannya ini memotong urat nadi si perawan tadi dan menggantungkannya di atas, lalu membiarkannya si darah tersebut mengalir ke dalam bak mandi tersebut. Nah, mulai dari situlah Elizabeth Bathory ini ketagihan akan darah yang sudah menjadi kebiasaannya itu. Jadi dia ketagihan mandi dengan darah perawan itu. Seperti karena Elizabeth Bathory ini percaya bahwa mandi dengan darah perawan ini bisa memberikan kesegaran dan keawetmudaan pada diri Elizabeth Bathory. Nah, jadi guys, si Elizabeth Bathory ini nggak cuma sampai di situ aja, karena dia sudah menghabisi semua para pelayannya dan dia juga menghabisi para perawan desa. Dia masih belum puas dengan hal itu. Jadi dia memutuskan untuk menculik putri-putri para bangsawan rendah. Nah, setelah banyaknya perawan yang hilang di kalangan bangsawan rendah, kemudian Elizabeth pun mendapatkan perhatian yang khusus dari masyarakat. Nah, kemudian pada tanggal 30 Desember tahun 1610, pasukan di bawah pimpinan Georgi Turzo, ialah salah satu ponakan dari Elizabeth, ini menyerbu kastilnya Elizabeth tersebut untuk menggeledah apa saja sih yang terjadi di kastilnya Elizabeth. Dan kemudian digeledah, mereka banyak menemukan sedikit-dikitnya 650 korban gadis muda yang menjadi korbannya Elizabeth tersebut. Nah, kemudian si ponakannya ini menemukan banyak gadis yang terikat, ada yang urat nadinya putus, ada yang digantung, ada yang dikulitin, seperti itu. Diperkirakan kekejaman ini sedikit-sedikitnya itu mencapai 650 korban dalam waktu 25 tahun. Nah, setelah apa yang dilakukan Elizabeth itu semuanya terbongkar, akhirnya Elizabeth pun dipanggil dalam proses persidangan. Nah, selama proses persidangan tersebut, Elizabeth tidak pernah hadir karena kan Elizabeth ini kan merupakan salah satu seseorang bangsawan yang lumayan cukup terkenal dan lumayan kaya. Jadi semua ya duit lah ya. Dan kemudian hukuman mati yang seharusnya diberikan oleh Elizabeth ini kemudian diwakilkan oleh pelayannya dengan menjalankan hukuman mati seperti itu. Sementara Elizabeth sendiri itu diisolasi pada kamarnya sendiri. Jadi terdapat kuil yang sangat tinggi sekali dan kuilnya tersebut tidak diberikan pintu ataupun jendela, hanya diberikan lubang kecil untuk memberikan makanan kepada sang Elizabeth Bathory tersebut. Dan kemudian pada akhirnya pada tahun 1614 si Elizabeth Bathory ini meninggal dunia pada usia yang ke-54 tahun. Seperti itu. Nah, gimana nih ceritanya menurut kalian? Apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa ya untuk bagikan video ini dan komen sebanyak-banyaknya. Dan jika kalian mempunyai video referensi untuk saya bahas, silahkan tuliskan komentar kalian di kolom komentar apa saja yang harus saya bahas sekali. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.